Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari fluida statis. Jangan lupa adik-adik untuk menyiapkan alat tulisnya. Sebelum memasuki pembelajaran fluida statis, kita perlu mengetahui pengetahuan awal dari fluida statis. Apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Apa saja contoh dari fluida? Kita ketahui bahwa zat terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Karena fluida itu zat yang dapat mengalir, sehingga zat yang dapat mengalir itu adalah zat cair dan zat gas. Apa yang dimaksud dengan statis? Statis adalah keadaan diam, tidak bergerak ataupun bergerak tetapi dalam keadaan konstan. Nah, sehingga kita bisa simpulkan apa itu fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada di dalam fase tidak bergerak atau bergerak tetapi kecepatan antar partikelnya itu konstan. Pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bahwa mengapa kapal selam bisa mengapung, melayang, tenggelam di lautan, dan mengapa dongkrak hidrolik bisa mengangkat mobil yang sangat besar dengan gaya yang sangat kecil. Nah, sekarang izinkan Ibu untuk membacakan kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, KD 4.3-nya merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun indikatornya, yang pertama, adik-adik perlu mengidentifikasi prinsip tekanan hidrostatis, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, menentukan tekanan hidrostatis, menentukan tekanan mutlak, mengidentifikasi prinsip hukum pokok hidrostatis, menentukan penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi prinsip hukum Pascal, menentukan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi prinsip hukum Archimedes, menganalisis peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam, menentukan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi prinsip tegangan permukaan, dan menentukan besar tegangan permukaan. Nah, pada pembelajaran kali ini, mekanismenya adalah yang pertama, adik-adik melakukan pretest terlebih dahulu sebelum menonton video pembelajaran kali ini. Lalu, simaklah video pembelajaran ini setiap submateri. Nah, selagi menonton, adik-adik bisa mengerjakan LKPD yang telah diberikan sebelumnya. Nah, setelah video pembelajaran ini ditonton, kita akan melakukan diskusi pada laman aplikasi Zoom. Dan setelah diskusi dari aplikasi Zoom, adik-adik membuat peta konsep dan bisa dikumpulkan di Google Classroom. Setelah itu adik-adik melakukan post-test. Nah, penilaian kali ini adalah pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini dari pengamatan saat berdiskusi di aplikasi Zoom dan Google Classroom. Lalu penilaian pengetahuannya ada pretest, LKPD, peta konsep, dan post-test. Nah, untuk penilaian keterampilannya adalah keaktifan
adik-adik saat diskusi di aplikasi Zoom dan Google Classroom. Submateri yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Apa yang kalian rasakan saat kalian memakai sepatu boot dan saat kalian memakai sepatu hak tinggi? Ya, kaki kalian akan terasa sakit dan pegal saat memakai sepatu hak tinggi. Mengapa saat memakai sepatu hak tinggi, kaki kalian terasa sakit dan pegal dibandingkan dengan saat memakai sepatu boot? Jika kalian cermati, luasan pijakan pada sepatu hak tinggi lebih kecil dibandingkan dengan luasan pada pijakan sepatu boot, sehingga tekanan yang diberikan oleh kaki pada sepatu hak tinggi lebih besar dibandingkan dengan sepatu boot. Nah, sehingga kita ketahui bahwa tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu luasan. Nah, dapat dirumuskan dalam P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan, F adalah gaya yang bekerja, dan A adalah luasan tempat gaya itu bekerja. Pada fluida statis, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida di atas titik tersebut, sehingga kita bisa turunkan persamaan dari fluida statis dari konsep tekanan. Kita ketahui bahwa P sama dengan F per A, lalu kita masukkan bahwa F itu adalah massa dikali gravitasi, dan kita masukkan kembali bahwa massa itu adalah massa jenis dikali volume. Setelah diturunkan, kita dapat mengetahui bahwa P sama dengan rho GH, dengan P tekanan, rho massa jenis, G gravitasi, dan H kedalaman fluida pada suatu titik tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Saya bacakan. Di sini ada gambar ikan ya. Nah, berapa tekanan hidrostatis yang diterima ikan? Kita telah mengetahui bahwa tekanan pada ikan tersebut adalah gaya berat fluida di atas titik tersebut, berarti di atas ikannya tersebut, sehingga H-nya itu adalah 85 cm. Kita ubah dalam meter sesuai satuan internasional, dan massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Kita ubah juga dalam satuan internasional, yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, kita masukkan pada rumus tersebut, P sama dengan rho GH. Setelah kita hitung, kita dapat mengetahui bahwa tekanan hidrostatis yang diterima ikan tersebut adalah 8.500 Newton per meter persegi. Ketika kalian menyelam di dalam air, apa yang telinga kalian rasakan? Apakah telinga kalian terasa tertekan? Semakin dalam kalian menyelam, maka telinga kalian akan terasa tertekan. Nah, di sini ada percobaan pembuktian bahwa semakin dalam, tekanan semakin besar, dengan cara botol berisi air diberi lubang dengan ketinggian yang berbeda, lalu amati pancaran tersebut. Nah, di sini ada videonya, amati video berikut ini. Air yang ada pada botol ini. Apakah zat cair atau cairan memberikan tekanan pada botol? Yaps, tentu zat cair memberikan tekanan pada dasar dan dinding botol saat dalam keadaan tertutup. Tekanan pada bagian dasar botol akan mengarah ke bawah dan tekanan pada bagian dinding botol akan mengarah pada kedua sisinya. Sekarang pertanyaannya adalah, pada bagian manakah tekanan maksimum terjadi pada botol? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah air yang ada pada botol plastik ini. Sekarang kita bagi cairan tersebut ke dalam 4 bagian yang sama. Anda bisa melihat bahwa pada bagian kedua, air mengangkat beban pada bagian pertama. Sama juga dengan bagian ketiga yang juga mengangkat beban pada bagian pertama dan kedua.
Dan air pada bagian keempat juga mengangkat beban dari ketiga bagian pertama dan seterusnya. Jadi jelas bahwa tekanan maksimum terdapat pada bagian bawah. Bahkan lebih jauh, Anda bisa memahaminya dengan membuat lubang kecil pada sisi bagian atas botol. Kemudian, Anda akan melihat bahwa air pada botol akan mengalir keluar dari lubang tersebut seperti ini. Perhatikan juga bahwa airnya tidak mengalir lurus ke bawah, bukan? Bukankah airnya mengalir membentuk sudut tertentu? Sekarang kita akan buat lagi lubang yang kedua tepat berada di bawah lubang yang pertama. Anda bisa melihat bahwa air pada botol mengalir keluar dengan sudut yang lebih besar dibandingkan dengan sudut yang pertama, bukan? Kemudian kita akan coba lagi dengan membuat lubang pada dinding lainnya dan kita akan melihat bahwa airnya benar-benar mengalir keluar lebih jauh lagi. Ini membuktikan bahwa tekanan pada bagian dasar botol jauh lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada bagian atas botol. Dari video percobaan botol berisi air yang diberi lubang dengan ketinggian berbeda, mengapa pancaran air yang jatuh di tanah jaraknya berbeda? Hal ini dikarenakan semakin dalam, semakin tekanannya besar. Nah, dilihat dari pancaran yang paling bawah, itu pancarannya sangat jauh dibandingkan dengan pada ketinggian yang di atasnya. Sehingga kita ketahui bahwa semakin dalam letak suatu titik di dalam zat cair, maka semakin besar tekanan zat cair di titik tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan juga dengan botol diisi air, namun ketinggian botol tersebut sama. Amati gambar berikut ini. Dari video percobaan botol berisi air yang diberi lubang dengan ketinggian sama, mengapa pancaran air jatuh di tanah dengan jarak yang sama? Nah, hal ini dikarenakan tekanannya sama pada titik yang sama, yaitu titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Hal ini disebut dengan hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis ini kita bisa mengerjakan suatu persoalan pada pipa U. Nah, kita ketahui bahwa tekanan pada suatu titik yang sama, tekanannya sama. Jadi P1 sama dengan P2. Karena gravitasi sama, maka kita bisa hilangkan sehingga massa jenis 1 kali ketinggian 1 sama dengan massa jenis 2 kali ketinggian 2. Dengan P1 tekanan di titik 1, P2 tekanan di titik 2, Rho 1 massa jenis zat cair 1, Rho 2 massa jenis zat cair 2, H1 ketinggian zat cair 1 dan H2 ketinggian zat cair 2. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ibu bacakan. Di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Jika diketahui massa jenis minyak 800 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan perbedaan tinggi antara minyak dan air. Nah, kita bisa menghitungnya dengan perumusan yang telah dijelaskan tadi, yaitu massa jenis air, ketinggian air sama dengan massa jenis minyak, ketinggian minyak. Setelah kita hitung, maka kita dapat mengetahui bahwa ketinggian pada air itu 12 cm. Dan di soal kita telah mengetahui bahwa ketinggian minyak itu 15 cm. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa perbedaan ketinggian antara air dan minyak adalah 15 kurangi 12 cm, yaitu 3 cm. Nah, di sini ada bejana berhubungan. Kita telah mengetahui tekanan setiap titik adalah sama, ya. Jadi kita ketahui walaupun bentuk bejana berhubungan ini berbeda-beda, tapi tekanannya tetap sama. Nah, tekanan A sama dengan tekanan B sama dengan tekanan C sama dengan tekanan D. Jadi besar tekanan hidrostatis tidak bergantung bentuk bejana dan jumlah zat cair dalam bejana, tetapi bergantung pada massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair tersebut. Nah, pada lapisan zat cair sebenarnya terdapat
tekanan udara luar yang bekerja pada titik zat cair tersebut. Jika kita perhitungkan, maka tekanan ini disebut dengan tekanan mutlak. Nah, kita perumusannya yaitu PA sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana PA adalah tekanan titik A, P0 adalah tekanan udara luar, dan kita telah ketahui bahwa tekanan udara luar adalah 1 atmosfer sama dengan 76 cmHg sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, dan rho GH merupakan tekanan hidrostatis. Nah, berikut ada video cara pengukuran dari tekanan hidrostatis. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu sebatang pipa kaca yang berisi udara dengan ujung pipa atas tertutup oleh raksa dengan H, ketinggiannya sama dengan 15 cm. Berapa tekanan udara di dalam pipa kaca? Nah, kita ketahui bahwa tekanan di titik A sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis. Karena kita mau mencari tekanan udaranya tersebut, maka perumusannya menjadi tekanan hidrostatis sama dengan tekanan udara luar dikurangi tekanan di titik A, yaitu 76 kurang 15, sehingga tekanan udara pada gambar tersebut adalah 61 cmHg. Nah, penerapan tekanan hidrostatis yaitu terdapat pada bangunan dinding bendungan. Kita ketahui bahwa semakin dalam zat cair tersebut, maka semakin besar tekanannya, sehingga dinding bendungan harus dibuat tebal pada bagian bawahnya, bagian lebih dalamnya, agar bisa menahan tekanan dari zat cair tersebut. Yang kedua, ada penerapan tekanan hidrostatisnya itu pada infusan. Infusan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada tangan. Hal ini agar cairan pada infusan bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, submateri yang kedua yaitu hukum Pascal. Saat kalian memeras kantung plastik yang diberi lubang sangat banyak, bagaimana kekuatan air yang memancar keluar dari setiap lubang plastik tersebut? Ya, air yang memancar keluar dari setiap plastik tersebut akan memancar dengan sama kuat pada setiap lubangnya. Hal ini diamati oleh Blaise Pascal, sehingga Blaise Pascal menemukan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan kepada fluida diam dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, penerapan dari hukum Pascal ini adalah mesin pengangkat mobil atau bisa juga dongkrak hidrolik. Nah, amati video berikut ini. Tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari 2 tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh gaya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Telah kita ketahui bahwa tekanan
yang diteruskan ke segala arah adalah sama, sehingga kita ketahui bahwa P1 sama dengan P2, dengan P adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yaitu dengan P1 tekanan pada pengisap 1, P2 tekanan pada pengisap 2, F1 gaya pada pengisap 1, F2 gaya pada pengisap 2, A1 luas penampang 1 dan A2 luas penampang 2. Nah, di sini ada contoh persoalannya. Nah, di sini ada mesin pengangkat mobil ya. Dengan luas penampang A1-nya, AA-nya yang kecil itu 50 cm persegi dan AB-nya yaitu 4000 cm persegi. Nah, berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil sebesar 10.000 Newton? Nah, kita masukkan pada perumusan yang tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, sehingga kita setelah dihitung kita dapat mengetahui bahwa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil sebesar 10.000 Newton adalah 250 Newton. Penerapan hukum Pascal selanjutnya adalah rem hidrolik. Saat kalian menekan rem, maka piston akan menekan minyak ke segala arah. Dan rem saat ditekan, maka saat minyak itu menyebar ke segala arah akan menekan piringan logam, sehingga roda tersebut akan berhenti. Submateri yang ketiga adalah hukum Archimedes. Mengapa saat kalian menggendong teman kalian di udara akan terasa berat, dan saat kalian menggendong teman tersebut di dalam air, di dalam kolam renang, akan terasa ringan? Nah, amati video berikut ini. Air tersebut akan memberikan gaya apung ke atas pada benda tersebut. Prinsip Archimedes menjelaskan lebih detail mengenai kasus ini. Gaya apung yang diberikan oleh zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita bisa lihat contoh sederhana ini untuk memahami kasus tersebut. Ambil benda dengan massa 5 kg dan ukur beratnya dengan menggunakan timbangan. Tentu kita bisa lihat bahwa berat yang terbaca pada timbangan adalah 5 kg. Kita jadikan ini sebagai kasus pertama. Untuk kasus kedua, ambil sebuah wadah yang berisi air yang mempunyai sebuah bukaan kecil di samping atas. Kemudian letakkan sebuah wadah kecil tepat berada di bawah lubang kecil pada wadah yang besar. Selanjutnya, masukkan secara perlahan benda dengan massa 5 kg ke dalam air, dan Anda akan lihat bahwa berat yang terbaca pada timbangan akan berkurang dibandingkan dengan kasus yang pertama. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena terdapat gaya apung yang bekerja pada benda. Anda juga bisa melihat bahwa sebagian airnya sudah digantikan oleh benda. Dalam konteks ini, kita bisa katakan bahwa berat zat cair yang dipindahkan sama dengan besarnya gaya apung yang bekerja pada benda. Itulah prinsip Archimedes. Ketika sebuah benda dicelupkan seluruhnya atau sebagian di dalam zat cair, maka gaya ke atas atau gaya apung yang diberikan oleh zat cair pada benda sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dari video tersebut kita dapat mengetahui mengapa benda di dalam air lebih ringan daripada benda di saat di udara. Hal ini dikarenakan adanya gaya apung. Sesuai dengan hukum Archimedes, gaya apung yang bekerja pada suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sesuai dengan video tadi, saat diukur di udara 5 kg dan saat diukur di air 3 kg, sehingga gaya apung tersebut adalah sesuai perumusannya, yaitu gaya apung sama dengan FA sama dengan W ud berat di udara kurangi WS berat di air. Nah, kita hitung. Jadi karena di sini masih dalam kilogram, kita ubah dalam bentuk berat, yaitu dikali kecepatan gravitasi, yaitu 10 m per s kuadrat, sehingga W di udaranya ada 50 Newton, W di airnya yaitu 20 Newton, sehingga gaya apungnya 50 kurang 20 yaitu 30 Newton. Dengan FA adalah gaya apung, W adalah berat udara, dan WS adalah berat zat cair. Nah, di sini juga ada pula perumusan hukum hidrostatis, yaitu P sama dengan
Rho GV, dengan P adalah tekanan, Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan V adalah volume. Nah, di sini kita akan lihat dulu video percobaan mengapung, melayang, dan tenggelam. Satu sendok setengah sama ditambah seperempat. Nah, kita lihat kalau yang ketiga kita kasih garam 2 sendok. Oke, ya. Nah, kita lihat 2 setengah 2 sendok 3/4. Nah, kita lihat reaksinya sebentar. Nah, yang pertama ada benda mengapung. Benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut sebagian tenggelam dan sebagiannya lagi mengapung di atas permukaan air. Nah, di sini volume benda yang tercelupnya lebih kecil dari volume benda yang sebenarnya, sehingga syarat benda yang mengapung itu massa jenis bendanya harus lebih kecil dari massa jenis zat cair. Nah, yang kedua ada melayang. Benda dikatakan melayang apabila benda tersebut tercelup tetapi tidak menyentuh dasar zat cair tersebut, berada di tengah-tengah. Nah, di sini itu volume benda yang tercelupnya sama dengan volume benda yang sebenarnya, sehingga syarat benda melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, yang ketiga itu ada tenggelam. Nah, di sini itu tenggelam itu dikatakan tenggelam bila benda tersebut menyentuh dasar zat cair tersebut, sehingga volume benda yang tercelupnya lebih besar dari volume benda yang sebenarnya. Syarat benda tenggelam adalah massa jenis bendanya harus lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, di sini ada persoalannya, contoh soalnya. Ada sepatong kayu terapung dengan 2/4 bagian tercelup di dalam air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis kayu adalah, kita ketahui bahwa volume benda tercelupnya itu 2/4 dari volume benda sebenarnya, dan massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik. Kalau kita hitung sesuai dengan perumusan tadi bahwa massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis zat cair volume zat cair. Setelah kita hitung, maka massa jenis bendanya itu 500 kg per meter kubik. Di sini ada penerapan dari hukum Archimedes, yaitu kapal selam. Nah, mengapa kapal selam bisa mengapung, melayang, tenggelam di dalam air? Nah, berikut penjelasannya. Tangki pemberat diisi dengan air laut, sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Dan untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut di sekitarnya. Nah, penerapan pada hukum Archimedes terdapat juga ada kapal laut. Mengapa kapal laut bisa mengapung di atas permukaan air padahal berat kapal laut itu sangat besar? Nah, simak video berikut ini. Rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudra. Nah, penerapan hukum Archimedes selanjutnya yaitu balon udara. Mengapa balon udara bisa mengapung? Di sini saat balon udara akan mengapung, di dalam balon udara tersebut diberikan api yang sangat besar.
sehingga udara masuk. Setelah udara masuk, gaya apungnya menjadi lebih besar sehingga balon udara tersebut bisa mengapung di udara. Nah, di sini juga ada penerapan hukum Archimedes, yaitu hidrometer. Nah, hidrometer itu kita bisa menentukan massa jenis dari zat cair tersebut. Nah, cara menghitungnya dengan kita caranya menyelupkan dalam zat cair tersebut, lalu kita tinggal lihat ada ukurannya, tinggal lihat di garis tersebut massa jenisnya berapa. Nah, di sini ada video pengukurannya. Simak video berikut ini. Ends, the specific gravity will stop dropping and stay the same. This number is the beer's final gravity, or Fg. This reading tells a brewer that it's safe to bottle the beer or transfer it to a secondary fermenter. The second important thing that hydrometers tell us is an approximate alcohol content for our finished beer. The third scale on your hydrometer is potential alcohol. This scale gives us an idea of how much alcohol could be produced if Submateri yang terakhir adalah tegangan permukaan. Mengapa nyamuk dapat hinggap di atas permukaan air? Dan mengapa butiran air pada daun berbentuk bulat? Nah, di sini juga ada video klip yang bisa mengapung di atas permukaan air. Simak dulu ya video berikut ini. Diseimbangkan dulu temennya di atas ini. Nah, baru ditaruh pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, berhasil. Kalau kurang kelihatan dari atas, saya geser kameranya ke samping. Itu dia mengapung di atas. Di atas. Bukan sihir ya. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Hal itu terjadi karena terdapat tegangan permukaan, di mana selaput permukaan tersebut menegang, sehingga klip atau nyamuk tersebut bisa hinggap di atas permukaan tersebut. Tegangan permukaan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Nah, di sini itu disebut dengan gaya kohesi, sehingga permukaan tersebut memperkecil luasannya dan nyamuk dan klip bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, di sini juga untuk yang kasus butiran air pada daun. Nah, butiran air pada daun mengapa berbentuk bulat? Karena bentuk bulat ini merupakan bentuk luas permukaan yang paling kecil. Karena tegangan permukaan itu akan memperkecil luas permukaannya. Nah, di sini ada perumusannya, yaitu gamma sama dengan F per L, dengan gamma adalah tegangan permukaan, F gaya dengan L panjang garis pada permukaan tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Klip yang panjangnya 2 cm diletakkan di atas permukaan air. Apabila gaya yang bekerja pada permukaan sebesar 20 kali 10 pangkat min 4 Newton, maka berapa besarnya tegangan permukaan? Nah, kita ketahui sesuai rumusan tadi, kita masukkan sehingga kita ketahui bahwa tegangan permukaannya tersebut adalah 0,1 Newton per meter. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sekarang adik-adik bisa mengerjakan LKPD. Nah, nanti kita akan berdiskusi pada halaman aplikasi Zoom. Setelah itu, adik-adik juga selain diskusi bisa bertanya. Dan bila setelah aplikasi Zoom telah beres, adik-adik bisa melanjutkan pertanyaan lagi pada laman Google Classroom. Nah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.